Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil mahbub al-alil qadir al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Yang sangat saya banggakan seluruh keluarga besar Jam'iyah Jasmin, Jam'iyah Silaturahim Manaqib Sawahan Surabaya yang dibawa naungan Fatayat Sawahan Surabaya serta seluruh jamaah yang ada di rumah. Semoga kita selalu mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersamaan dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan ini kita bisa menjalankan rutin manaqib yang sudah diprogramkan oleh Fatayat Sawahan dalam setiap bulan di minggu yang ketiga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga bersama ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala Jam'iyah rutin manaqib ini terus akan berjalan dengan istiqomah. Allahumma amin. Sebagaimana dalam pertemuan pertama yang lalu yang sudah dilaksanakan, bahwasannya kita dalam rutin ini adalah membaca karya Imam Ja'far bin Hasan tentang haliyah atau manaqib. Manaqib itu adalah cerita-cerita atau sejarah kebaikan orang yang soleh. Dalam hal ini adalah yang dimaksud manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka yang kita baca adalah manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang mana dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini oleh Syekh Ja'far bin Hasan diberi nama kitab Al-Lujainid-Dari wa sammaituhu bil-Lujainid-Dari, dan saya memberi nama kitab ini dengan nama Al-Lujainid-Dari. Artinya apa? Beliau yang mampu menaklukkan dua bangsa, bangsa jin dan bangsa manusia. Sedangkan terjemahan dari kitab manaqib ini disebut dengan Nurul Burhan. Jadi Al-Lujainid-Dari yang dimaksud manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Nurul Burhan yang dimaksud adalah manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau Al-Lujainid-Dari versi Arabnya, kalau Nurul Burhani adalah versi yang sudah ada terjemahnya. Jadi buat pengusaha bingung, tidak usah repot, maksudnya satu, yaitu kita menjelaskan tentang sejarah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di dalam sejarah atau lembar sejarah Islam, setiap satu abad Allah itu mengirim atau mengutus mujaddid, sang pembaharu di dalam kalangan umat Islam, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, bahwasanya setiap 100 tahun sekali Allah itu akan mengirim pembaharu dalam kalangan umat Islam. Imam Al-Ghazali yang mana hidup di masa beliau abad ke-11 Masehi atau Hijriahnya adalah 5 Masehi, 5 Hijriah. Beliau juga sangat termasyhur, termasuk mujaddid pada saat itu, di mana beliau sangat terkenal karena beliau mampu menyatukan syariat dengan thariqat secara teori. Sedangkan di abad ke-12
Masehi atau 6 Hijriah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau ini sangat termasyhur karena beliau mampu menyatukan syariat dengan thariqah secara aplikatif, yaitu implementasi atau amaliyah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau Imam Al-Ghazali itu termasuk disebut dengan Hujjatul Islam, sedangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani termasuk disebut dengan Wali Kutub atau dengan Kutubul Auliya. Bisa juga beliau termasuk dengan sebutan Sultanul Auliya atau pimpinannya para wali, atau disebut juga dengan Al-Ghaus. Banyak sekali julukan untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di dalam kesempatan yang lalu sudah saya sampaikan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini adalah putra dari Imam Abi Sholeh, yang mana kalau dilanjut diurut keturunannya ini, Imam Abi Sholeh sampai kepada sahabat Hasan, yang beliau adalah putra dari sahabat Ali. Sahabat Ali adalah menantu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya yang bernama Ummul Khair Fatimah. Ini kenasabannya juga adalah disambung juga menjadi sampai pada ini sahabat Husain. Sahabat Husain itu putranya Nyai Fatimah. Siapa Nyai Fatimah? Itu adalah putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu kalau diurut nasabnya ketemu juga kepada sahabat Ali, dan kalau ibunya juga ketemu juga kepada Nyai Fatimah atau istrinya sahabat Ali. Jadi sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini terkenal bukan hanya semata-mata karena nasabnya saja yang sambung kepada Rasulullah atau kekeramatan beliau, tetapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini terkenal termasyhur karena beliau memang sosok yang cerdas, luar biasa. Kalau dari kita ini, kalau mencari ilmu, mungkin salah satu fun atau cabang-cabang ilmu yang mampu dikuasai. Misalkan hanya pintar di fikihnya, usul fikihnya kurang bisa. Pintar di bahasa Arab, tapi untuk tafsir Qurannya tidak paham. Tapi untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau adalah mantap dalam keilmuannya, cerdasnya luar biasa. Bahasa Arab dikuasai, fikih dikuasai, terus usul fikih dikuasai, nahwu sorofnya dikuasai, terus tafsir Qurannya dikuasai. Semuanya dikuasai oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan setiap keilmuan itu digurukan kepada ahlinya. Fikih digurukan kepada gurunya, ahli fikih. Usul fikih digurukan juga kepada gurunya, usul. Sehingga seluruh keilmuannya beliau dikuasai oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena itu kecerdasan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini adalah luar biasa. Jadi beliau nasabnya sudah bagus, sambung kepada Rasulullah. Beliau juga tidak hanya bergantung kepada nasabnya, tapi kualitas dirinya sendiri memang mumpuni. Ilmunya juga sudah matok kalau orang sekarang. Semuanya sudah dikuasai. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini termasuk beliau ini yatim. Yatim itu tidak mempunyai ayah. Beliau dalam kandungan usia 6 bulan, dalam kandungan ibunya, abahnya meninggal dunia. Sehingga pada saat lahir ke dunia, abahnya sudah tidak
Beliau lahir pada saat itu di bulan Ramadan. Allah karim, tanda-tanda kehebatan Syekh Abdul Qadir sudah tampak. Karena meskipun masih kecil sudah melahir ke dunia dan masih bayi, tapi sepertinya beliau itu ikut puasa kelahiran di bulan suci Ramadan itu. Pada saat imsak beliau tidak mau menyusui ibunya. Kapan mau menyusuinya lagi? Sampai pada saat azan maghrib. Kalau kecilnya kita kan pada bulan Ramadan nggak ada. Terus waktunya nyusu ya nyusu. Terus nggak tahu ibunya kuat apa nggak kuat ya. Tapi Syekh Abdul Qadir tidak. Pada saat bulan Ramadan beliau kalau masih kecil yang umumnya membutuhkan ASI ibu dengan waktu yang sebegitu panjang mulai imsak sampai dengan gedung maghrib, ternyata beliau menahan imsak tidak menyusui ibunya. Dan ini sampai dengan akhir bulan Ramadan. Sehingga di situ dapat dipahami, oh, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berarti di bulan Ramadan itu dia juga sudah mengikuti ibadah puasa. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hidup dengan menjadi pemuda yang sangat cerdas dan semangat mencari ilmu, sehingga beliau termasuk orang yang tidak pernah putus asa di dalam mencari ilmu dan tidak pernah merasa cukup dengan ilmunya, terus menggali ilmunya dari satu guru ke guru yang lainnya. Dengan penguasaan ilmunya, pada akhirnya beliau menguasai atau mempelajari ilmu sufi. Belajar kepada siapa? Seorang yang orang mungkin tidak menganggap itu orang hebat. Siapa itu? Dan di situ disebut adalah Hammad. Hammad ini orang yang jual serbet di pasar. Tetapi ternyata beliau adalah termasuk auliyaillah atau wali Allah, kekasih Allah. Makanya kita ini jangan gampang-gampang melihat orang itu sepertinya rendah di mata kita. Wah, orang pasar, orang jual di pasar, orang nggak kelihatan dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata justru Syekh Hammad ini diminta oleh Syekh Abdul Qadir Jailani untuk menjadi guru beliau yang mengajarkan beliau, yang akhirnya setelah memahami ilmu sufi, beliau ini ingin memisahkan diri dari manusia yang kurang lebih 11 tahun. Untuk apa? Untuk usul kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan pada saat itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengasah keilmuannya, kesufiannya. Dan dari beliaulah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini setelah melalui perjalanan panjang 11 tahun dalam sejarahnya diceritakan, sampai akhirnya beliau inilah yang termasuk menjadi tokoh torekoh Al-Qadiriyah atau tokoh torekoh Qadiriyah. Apa ajaran-ajaran di dalam torekoh Qadiriyah? Dalam torekoh Qadiriyah ini yaitu ada ajaran-ajaran berupa wirid. Wirid itu wiridan. Wiridannya yang disebut oleh beliau nafi wa isbat. Nafi itu artinya meniadakan, sedangkan isbat adalah menetapkan. Bagaimana bunyi wiridnya? Bunyi wiridnya adalah la ilaha illallah. Di mana di dalam lafaz la ilaha tidak ada Tuhan. Ini yang disebut dengan nafi. Meniadakan semuanya Tuhan yang dianggap oleh siapapun, karena yang lebih kuasa. Tidak ada yang patut untuk diangkat dan dipercaya sebagai Tuhan. Itu namanya nafi. Setelah itu ada lafaz isbat, illallah, hanya Allah. Jadi la ilaha illallah pada lafaz la ilaha disebut nafi, meniadakan, tidak ada Tuhan.
yang patut disembah. Orang-orang pangeran kang hak dalam maujude ingkang patut disembah. Illallah, nah ini menetapkan, mengakui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ajaran-ajaran beliau adalah yaitu wirid la ilaha illallah. Yang mana wirid la ilaha illallah ini tidak hanya sekedar diucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tidak hanya sekedar dilafalkan, tetapi benar-benar dihayati bahwasannya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, kecuali Allah, kecuali Allah. Isbat menetapkan hanya Allah yang patut disembah. Ini adalah ditanamkan di dalam hati dan juga tidak hanya saat berduduk, tetapi ini dalam bentuk roh aktivitas kita. Kalau kita kan selama ini kalau iritan duduk setelah sholat, iritan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ininya la ilaha illallah, artinya yo SMS, yo iritan, yo dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wis mikir cari materinya apa, la ilaha illallah, tugasnya pokok di kubur, la ilaha illallah. Di sini mulutnya la ilaha illallah, tapi pikiran kita masih belum connect. Hati kita tambah belas durung kok. Makanya wirid atau thariqah ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini zikir la ilaha illallah ini adalah dilafazkan juga sekaligus bersamaan kita ingat bahwasanya tidak ada Tuhan, la ma'budah, tidak ada Tuhan yang disembah, maujudun yang ada, illallah, hanya Allah, gak ada yang lainnya. Dari sini ini adalah juga membangun seluruh keyakinan kita dalam semua asma-asma Allah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Allah itu mempunyai banyak nama. Allahu Sami'un Basirun, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sifat wajibnya Allah yang ada 20. Jadi tidak sekedar tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Tapi kalau kita ini sudah melafalkan illallah, hanya Allah, tergambar semua asma Allah yang ada di dalam Al-Quran. Begitu luar biasanya Allah, karena dzatun wahidun, dan yang satu ini adalah As-Sami, dan yang maha mendengar. Dan yang maha mendengar baik itu melalui suara hambanya yang terkeluarkan melalui konsonan ataupun tidak suara dalam hati. Batin kita yang menjerit, batin kita yang bahagia, batin kita yang mendengar, batin kita yang sedih. As-Sami'un, Allah maha mendengar. Awala ya'lamuna ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah kamu semuanya tahu ma ya'lamuna, apa yang kelihatan? Awala ya'lamuna ma yusirruna, dan sesuatu yang rahasia. Semuanya Allah itu pirsa, Allah itu tahu. Apa yang ada di dalam hati kita, baik yang sudah kita keluarkan dalam ucapan kata-kata, Allah itu tahu. Ya Allah, berikan saya dan keluarga, ya Allah, ketetapan iman berupa doa yang sudah teruntai. Allah itu maha mendengar. Ataupun tidak teruntai dalam suara, vokal, kata-kata, tapi masih di dalam hati kita mengatakan, ya Allah, tetapkan iman saya, ya Allah. Begitu kita melihat
di luar sana ada orang yang meninggal tanpa ada gejala. Orang meninggal sekarang tak harus sakit. Kadang-kadang di sebelahnya yang sakit panjang umur, yang di sebelahnya sehat malah innalillahi. Yang kena COVID alhamdulillah bisa disembuhkan, yang kena COVID meninggal. Itu adalah kuasa Allah, hak Allah. Pada saat kita melihat orang meninggal di tengah-tengah kita, umur kita sudah setengah umur, kita terus menetapkan, meminta kepada Allah, ya Allah, tetapkan kita, ya Allah, menjadi orang yang tetap iman. Dibanting Allah Sami'un Maha mendengar. Jadi torekot itu artinya apa? Jalan kemana? Kita ini hidup ini jalannya gak kemana-mana. Jalannya hanya satu, taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ke CMP, nggak ke pasar, nggak kemana-mana, fokus jalannya. Jalannya adalah maksudnya thariqah, jalan bagaimana kehidupan kita ini dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam thariqah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang disebut thariqah Qadiriyah, yaitu dengan wirid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meyakini tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang wujud, illallah, hanya Allah. Dan illallah ini adalah tergambar di dalam hati kita, pikiran kita. Sebegitu banyaknya asma-asma Allah yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kita semakin mantap, semakin yakin betapa Allah yang menjadi Tuhan kita adalah Beliau adalah Al-Akbar, Allah Maha Besar. Sehingga kita semakin yakin, punya hajat, punya cita-cita, tidak pernah kecil hatinya, karena kita ini hamba-Nya Allah, Allah yang Maha Kuasa. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu Maha Kuasa. Kita jangan berkecil hati. Ana inda dhanni abdi bi. Saya ini menurut apa yang menjadi penyangka hamba-Ku. Kalau hamba-Ku optimis, acuh, sukses. Tapi kalau pesimis, kamu sendiri yang punya hajat pesimis. Mampu gak ya aku ya menyekolahkan anak-anak? Bapaknya sudah berapa? Kerja menjadi guru TPQ. Bayarnya 1 bulan 350, saya tidak cair. Si cair keringatnya. Ya Allah, anak-anak kuliah S1. Optimis kita itu punya Allah. Tergambar dalam illallah, hanya Allah. Dalam pikiran kita, hati kita, Allah itu Al-Qadir, As-Sami, Al-Basir, Al-Khabir, Al-Alim. Semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan kita menimbulkan optimis, dan optimis kita akan menjadikan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin, saya menyekolahkan anak saya tamat kuliah, urusan rezeki saya digajinya 350 di TPQ. Ini adalah rezeki yang tampak, tapi Allah Maha Kuasa akan memberikan rezeki bihaitsu la yahtasib. Dia namanya mulai nanti itu urusan jaga sertifikat cair, gak cair. Tapi di sisi lain Allah memberikan jalan, ya Allah, dibuka ada bisnis online, ya ada yang kepingin di privati, ada yang ternyata anak kita pintar, ini rezeki tanpa biaya, putra ibu lolos tes beasiswa. Allah kali, siapa yang mendapatkan ini? Bukan kecerdasan putrinya, bukan karena apa? Karena semata-mata Allah memberikan rahmat dan rahimnya kepada kita.
kita semua, memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Hamba-Ku telah meyakini Aku, hamba-Ku telah yakin kekuasaanku, maka dengan keyakinannya Aku akan mewujudkan cita-citanya. Ayo anaknya kuliah, mau beasiswa kemana? Inggris, oke. London, oke. Beasiswa kemana? Turki, oke. Mesir, oke. Siapa yang mempunyai semuanya? Allah, karena Allah lah yang maha kuasa. Nah ibu-ibu jangan kecil hati. Kita ini hambanya Allah. Kita ini ciptaannya Allah. Kita ini mempunyai Allah. Allah yang maha kaya, Allah yang maha kuasa, Allah yang mempunyai kasih sayang sepanjang zaman, yang mana kalau itu sudah menjadi sifatnya Allah, lazim terus menerus sifat itu tidak akan habis. Berbeda dengan sifat kita mempunyai sifat kasih sayang, itu ada batasnya. Benar nggak benar? Kasih sayang, kadang-kadang kita sayang pada saat suka. Pas nggak suka, Masya Allah, udah lagi. Dulu berteman dengan sesama sahabatinya tepat masuk di Roman. Mbak sama saya tak juga Mbak satu. Makasih ya, makasih. Oh sayang, kalau diomongan nggak terima, itu bagus, nggak seperti itu. Karena apa? Karena jilbab. Ternyata sahabatnya ekonominya menurun, nggak bisa ngasih. Jilbab nggak pernah dikasih, tidak pernah dibosin. Akhirnya apa? Menurun. Kasih sayang sudah menurun. Mbak, tahu nggak? Mbak Lela sekarang, aku udah merasa, aku ternyata kasih banget. Karena apa? Itu namanya sayang ada batas. Kasih sayang Allah kepada kita tidak ada batas. Saat kita ini loh dalam keadaan khilaf, ya Allah, khilaf, Allah pun masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali ke jalannya, meminta maaf kepada Allah, Al-Ghaffar, dan yang maha memberi maaf. Saat kita butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus kita butuh kasih sayang Allah, karena kasih sayang paling lazim yaitu kasih sayangnya Allah. Allah tak lihat kita, usia kita muda, usia kita tua, usia kita merah, Allah tetap kasih sayang. Berbeda dengan kasih sayangnya manusia. Pada saat kita masih kinis-kinis, matanya masih kelihatan belolok kayak kipas angin, wak, kendaan badan langsung berlabir. Iya bangga. Kasih sayangnya Masya Allah, wajah buka rambut. Iya bangga. Aku tidak bisa tidur sayang melihat matanya. Matanya tak turun. Tapi begitu sudah tua, angin, wes, angel. Karenanya kita harus meyakini dengan lafaz illallah, hanya Allah. Itu sudah tergambar dengan sifat-sifat Allah, dengan asma-asma Allah yang ada dalam Al-Quran, sehingga sedikit pun di hati kita tidak ada rasa takut miskin, tidak ada rasa takut sedih, tidak ada rasa takut kesepian, karena kita sudah memiliki segala-galanya, Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak heran kalau kekasih Allah, termasuk di sini adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, begitu imannya kepada Allah, cinta kasihnya tumbuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah dia sudah tidak membutuhkan sosok yang lain, sudah sangat nikmat dengan mujahadah, sudah sangat nikmat dan manis indah dengan berzikir dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dalam bab-bab yang lainnya akan diceritakan juga. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani habis sholat isya, wudunya sholat isya itu tetap dipakai sampai dengan sholat subuh, tidak batal. Masa ini kuatnya saya ini loh sholat aja habis salam
itu sudah kocok nata posisi. Dan sampai keluar sebelah sana saya tutup sini, dan sampai keluar sana saya tutup sini. Akhirnya juga kebrobolan. Syabul Qadir Isa, wudhu Isa sampai terpakai wudhu subuh. Artinya apa? Kalau di tengah-tengah perjalanan dalam mujahadah, dalam zikir, berdoa, ini beliau batal, maka beliau berwudhu lagi, wudhu lagi, batal lagi, wudhu lagi, batal lagi, wudhu lagi. Karena beliau sudah merasakan indahnya, nikmatnya berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita belajar menghadap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini kepingin tabarukan, mengikuti sejarah beliau. Semoga kita akan terbuka, termotivasi. Masya Allah, andaikan kita bisa seperti beliau, meskipun tidak bisa 100%, paling tidak ada perubahan step by step, selangkah demi selangkah, bagaimana cara usul sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertiga dari malamnya dipakai untuk zikir, sepertiga dalam malamnya dipakai untuk membaca Al-Quran. Jadi mulai Isya sampai subuh itu sepertiga dibagi per sepertiga, sepertiga dalam malamnya dipakai untuk zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu illallah, tergambar kuasa Allah, tergambar ya Sami, ya Basir, ya Qadir, ya Alim, ya Hakim, semua sifat-sifat Allah sih. Sepertiganya lagi dipakai oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan membaca Al-Quran. Sepertiganya lagi dipakai apa? Untuk berdoa, meminta kepada Allah. Tidak ada doa yang disampaikan kecuali tetap dalam keadaan iman dan husnul khotimah. Makanya di dalam kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini digambarkan begitu banyak amaliyah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan begitu banyak keramat-keramat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang mana ini nanti perlahan demi perlahan semuanya akan kita bicarakan, akan kita pelajari bersama, akan kita bahas bersama. Semoga dengan niatan yang ikhlas, tidak ada niatan kecuali mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memudahkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang sholihah, yang selalu dibimbing, diberi hidayah, diberi taufiknya, sehingga kita dalam perjalanan hidup kita ini pada akhirnya tuntas dengan membawa predikat husnul khotimah, meninggal dengan predikat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan demikian akhirnya Torekot ini dinamakan Torekot Qadiriyah, karena yang menetapkan wirid ini adalah awalnya yang melaksanakan wirid ini adalah sahabat Ali karramallahu wajhah. Yang kalau diurut itu adalah masih neneknya, kakeknya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang selanjutnya akhirnya dilanjutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu dengan wiridan la ilaha illallah dan ditutup dengan Muhammadur Rasulullah. Wiridan ini adalah memang simpel, tetapi kita sering mendengarkan kalimatani khafifatani taqilatani fil mizan. Dua kalimat yang sangat ringan dibaca, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi taqilatani berat sekali fil mizan, di dalam apa? Timbangan amaliyah kita. Semoga kita bisa mengamalkan dan benar-benar menghayati pada saat membaca la ilaha illallah sesuai yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di mana di situ ada lafaz nafi, meniadakan dan mengisbatkan, meniadakan Tuhan-Tuhan yang lainnya dan menetapkan, mengimankan illallah, hanya Allah yang menjadi Tuhan kita.
Demikian, semoga pertemuan rutin manakib ke depan kita semua diberi umur, diberi sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir kembali bersama-sama dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta barokah. Alhamdulillah wa kulliya min sholiha bijah Rasulullah wa sya'atul qadr jilani wa ridha biridha'illahi ta'ala bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.